Kedungombo adalah nama asli sebuah desa. Waduk Kedungombo merupakan bendungan raksasa seluas 6.576 hektar yang areanya mencakup sebagian wilayah di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Grobogan. Waduk yang membendung 5 sungai itu terdiri dari wilayah perairan seluas 2.830 hektar dan 3.746 hektar lahan yang tidak tergenang air. Lokasi objek wisata Waduk Kedungombo yang menjadi andalan Sragen terletak di Kecamatan Sumberlawang, sekitar 30 km dari pusat kota. Rencana pembangunan waduk terbesar di Jawa Tengah ini dimulai sejak tahun 1985. Waduk ini bertujuan sebagai penampung air untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian seluas 70 hektar dan pembangkit tenaga listrik berdaya 22,5 MW. Dalam perkembangannya, pemanfaatannya meluas menjadi destinasi wisata unggulan. Waduk Kedungombo diresmikan pada tanggal 18 Mei 1991 oleh Presiden Soeharto. Kedungombo adalah nama asli sebuah desa, dan sampai sekarang desa Kedungombo masih nampak itu di bawah bendungan itu ada yang namanya Desa Kedungombo. Untuk masuk ke wisata Waduk Kedungombo diharuskan membayar tiket sebesar Rp5.000 setiap 1 orang. Dana ini juga digunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan Waduk Kedungombo itu sendiri. Sebagai objek wisata, Waduk Kedungombo sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga membuat nyaman para pengunjung. Ada berbagai fasilitas yang sudah mulai dikembangkan. Ada beberapa pemancing yang siap melayani pengunjung dengan menyajikan masakan ikan air tawar. Jika ingin melihat jauh ke dalam waduk, Anda dapat menyewa perahu motor yang dapat mengantarkan Anda mengelilingi area Waduk Kedungombo. Selain itu, fasilitas lain seperti musola, kamar mandi juga sudah tersedia. Jadi, bagi para pengunjung atau wisatawan muslim tidak perlu repot untuk keluar mencari tempat beribadah. Fasilitasnya banyak sih. Di sini kita bisa naik perahu, murah juga ongkosnya. Terus kita di sini juga bisa makan. Ada warung-warung banyak banget di sini. Ada musolanya juga, kalau ada yang muslim kita bisa sholat di sini. Banyak pokoknya, menarik tempatnya.
Yang jelas itu bangunan terbesar, termasuk bangunan sebesar di Asia, Mbak. Jadi paling besar jadi dia punya kapasitas tampungan air sebanyak 723 juta meter kubik, Mbak. Kalau penuh itu 723 juta meter kubik kalau penuh. Jadi yang kedua adalah yaitu untuk pengembangan pariwisata, orang bisa melihat dari dekat bagaimana itu Kedung Ombo, dan sekaligus mereka tahu bahwa keberadaan Waduk Kedung Ombo itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Adanya wisata Waduk Kedung Ombo ini juga memberikan dampak positif kepada warga sekitar, terutama di bidang ekonomi. Semakin banyak pengunjung yang datang, maka semakin banyak pula uang kas daerah setempat. Selain itu, banyak pedagang dari masyarakat sekitar juga berjualan di tempat Waduk Kedung Ombo ini. Yang jelas sangat strategis, Mbak. Jadi bagi mereka yang tadinya hanya petani biasa, sekarang berubah profesi, menyesuaikan keberadaan Waduk Kedung Ombo. Misalkan bisa berdagang, bisa menyediakan jasa dan lain sebagainya. Yang jelas keberadaan Waduk Kedung Ombo itu sangat dinikmati oleh masyarakat sekitar, Mbak. Ya, penghasilan, terutama penghasilan loh, Mbak. Keuntungannya cara mencari rezeki untuk berdagang. Keuntungannya kan utamanya kuwi enak wisata Waduk. Keuntungannya banyak, Bu. Banyak, Mbak. Terlepas dari itu semua, ada banyak hal yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi Waduk Kedung Ombo ini. Karena di Kedung Ombo spot fotonya menarik buat foto anak-anak muda. Terus di sini juga kita bisa nemuin banyak banget olahan ikan. Kan di sini Kedung Ombo juga bisa buat mancing juga. Banyak lah pokoknya. Berbagai keindahan yang disuguhkan di Waduk Kedung Ombo ini, karunia Tuhan yang amat luar biasa, dan sangat menyesal jika kalian belum berkunjung ke waduk yang satu ini. Buat kamu para travelers, baik yang muda maupun yang tua, berkunjunglah ke Kedung Ombo karena di sini banyak banget spot foto yang bagus untuk ngisi Instagram kamu. Dan buat para eaters, ke Kedung Ombo juga banyak banget makanan buat ngisi perut kamu.